Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, kita akan lanjutkan lagi pembacaan buku Tauhid Al-Mufadhal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan lanjut pada halaman 92, manfaat sebagian bintang. Ini buku yang disusun berdasarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang diimlakan, yang disampaikan kepada Al-Mufadhal ya, sebagai muridnya, dan kemudian buku ini disusun menjadi Tauhid Al-Mufadhal, terjemahan menjadi mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena di sini berupaya untuk mengungkap hakikat di balik semesta ini. Jadi ada kekuatan dahsyat, ada keteraturan, ada hikmah di balik penciptaan alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa konsepsi kreasionis lebih kuat ketimbang konsepsi ateis. Bismillahirrahmanirrahim. Pikirkanlah bintang-bintang yang tampak pada sebagian tahun dan tertutup pada sebagian tahun yang lain, seperti bintang-bintang Kartika yang disebut dengan Suraya, Gemini, Sirius, dan Procyon, serta Canopus. Karena kalau bintang-bintang itu seluruhnya tampak dalam satu waktu, maka tidak ada satupun yang dapat dijadikan petunjuk bagi manusia, sebagaimana pengetahuan mereka kini terhadap terbitnya Taurus dan Gemini, dan ketidaktampakannya ketika tertutup. Maka muncul dan tenggelamnya masing-masing rasi dalam waktu yang berlainan adalah agar manusia dapat mengambil manfaat dengan mengambilnya sebagai petunjuk dalam batasannya. Juga pada bintang Kartika yang kadang-kadang muncul dan kadang-kadang tenggelam terdapat aspek manfaat. Dalam semua itu terdapat petanda yang dapat dijadikan petunjuk bagi manusia di darat dan lautan kepada jalan-jalan yang tidak diketahui. Demikian pula bintang-bintang itu tidak tenggelam dan tidak tertutup. Mereka melihatnya ketika mereka menghendaki sebagai petunjuk bagi apa yang mereka ingini. Maka dua hal yang berbeda menghasilkan manfaat, dan pada keduanya terdapat manfaat yang lain, yaitu sebagai tanda dan petunjuk terhadap waktu usaha seperti berladang, bersawah, dan bepergian di darat dan di laut, serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan musim seperti hujan, air, panas, dan dingin. Yang lain menjadikannya sebagai petunjuk di kegelapan malam untuk melewati Sahara dan mengarungi lautan ketika ragu menentukan arah. Bintang-bintang itu berjalan dengan cepat. Tidakkah engkau perhatikan kalau matahari, bulan, dan bintang-bintang itu dekat dengan kita hingga dengan jelas kita dapat melihat perjalanannya yang begitu cepat? Bukankah mata tidak akan terlindung dari sinarnya, seperti yang kadang-kadang terjadi berupa kilat jika tersebar di udara? Demikian pula kalau manusia berada di suatu tempat yang dikelilingi lampu-lampu yang berputar, niscaya menyilaukan penglihatan sehingga mereka harus menundukkan wajah. Perhatikanlah bagaimana diciptakan tempat peredarannya berada di tempat yang jauh agar tidak membahayakan penglihatan dan merusakkannya, dan diciptakan gerakannya yang sangat cepat agar tidak menyimpang dari kadar kebutuhan dalam peredarannya. Dijadikan padanya bagian yang memiliki sinar yang lemah untuk menempati tempat keluarnya cahaya jika bukan berupa bulan, dan memungkinkan padanya gerakan jika terpaksa, sebagaimana yang kadang-kadang terjadi pada seseorang yang hendak berjalan pada malam hari. Maka jika tidak ada sedikit pun cahaya yang meneranginya, maka ia tidak akan dapat bergerak dari tempatnya. Amatilah keindahan pada keteraturan ini ketika dijadikan pada kegelapan suatu yang dipergilirkan dan dibutuhkan, dan dijadikan pula cahaya untuk keperluan yang telah kami jelaskan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.